Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi bersama gue Prawirok Aquatic. Jadi belakangan ini di grup Facebook Cana Auranti itu gue suka banget lihat orang pada posting gitu ya. Pada nanya kenapa ya ikan cana aurantinya itu pada bengkok katanya. Padahal di dalam akuarium nggak lompat, nggak apa-apa, biasa aja gitu guys. Tapi dalam waktu 1 minggu, ada yang dalam waktu 1 bulan itu tiba-tiba bengkok sendiri. Terus gue baca-bacain komennya, katanya ada yang bilang katanya airnya karena ketinggian. Nah ada juga yang bilang karena gara-gara makan pelet. Ada yang bilang juga karena kepanasan. Terus ada yang bilang juga katanya, ini yang lucu lagi, katanya ada yang bilang karena ikan terlalu dibikin galak. Itu nggak masuk akal guys kalau menurut gue. Kalau ikan dibikin galak terus bisa jadi bengkok gini, itu nggak masuk akal. Nah kali ini gue akan membahas kenapa ikan cana auranti bisa tiba-tiba bengkok gini. Oke guys, simak videonya sampai habis. Oke guys, jadi kenapa ikan cana auranti itu badannya bisa tiba-tiba bengkok? Nah yang pertama itu penyebabnya adalah kelebihan pakan terus dipuasain. Jadi contoh, misalkan badan ikan segini, terus kalian kasih pakan berlebihan, otomatis kan ikan menggemuk kan, badan ikan itu jadi gemuk. Nah karena badan si ikan ini terbiasa gemuk, karena badannya itu dipus makan jadi gemuk banget gitu ya, jadi tebel badannya. Nah begitu kalian puasain, otomatis kan perut si ikan mengempes, terus daging-dagingnya itu guys jadi mengecil gitu kan ya, jadi kurus ikan kan. Nah karena terbiasa gemuk itu dan tiba-tiba dikurusin, nah ikan bisa jadi bengkok kayak begini guys. Jadi saran gua kalau ngasih pakan itu secukupnya aja, nggak berlebihan dan nggak kekurangan, supaya ikan nggak jadi bengkok guys. Jadi kalau misalkan kalian ngasih pakan berlebihan banget ya, terus kalian tiba-tiba puasain, dari gemuk ke kurus, pasti ikan kalian ini jadi bengkok guys kayak gini. Nah sekarang penyebab yang kedua kenapa ikan bisa bengkok. Penyebabnya bisa juga dari packingan yang terlalu kecil. Jadi gue pernah beli ikan dari Jogja. Nah itu dari Jogja ke Tangerang itu perjalanan 1 hari. Nah dari Jogja itu di video gue lihat mulus, ikan lurus-lurus aja badannya. Nah ketika sampai di Tangerang, gue ngeliat kok ini packingannya kecil banget ya. Nah pas gue masukin ke akuarium, ikannya malah jadi bengkok guys. Karena faktor packingan terlalu kecil, mungkin ikannya ngepres banget kali ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa muter-muter gitu ya. Jadi ikannya kesempitan, jadinya si ikan malah bengkok guys, kesleo lah ibaratnya. Begitu juga kalau kalian ngekip ikan cana auranti ini, usahain tempatnya juga jangan terlalu kecil guys. Kalau bisa 3 kali lipat dari panjang si ikan ini guys. Karena kalau misalkan tempatnya kekecilan, yang gue takutin ikannya juga malah jadi bengkok, karena si ikan gak leluasa guys sama tempatnya. Jadinya pas si ikan tumbuh, misalkan ikan kalian 20 cm, terus lebar akuarium kalian nih ke belakangnya ini nih 30 cm guys. Nah nanti pas panjang si ikan itu udah 27 cm gitu ya, udah gede banget itu, udah 27 cm. Nah jadi si ikan ini tumbuhnya nggak bisa maksimal guys. Harusnya dia manjang lurus gitu ya, karena tempatnya kekecilan dia malah jadi bengkok. Makanya gue saranin tempatnya itu harus 3 kali lipat dari panjang si ikan ini guys. Oke guys, jadi ini penyebab yang ketiga kenapa ikan cana auranti bisa bengkok. Nah penyebabnya yang ketiga ini adalah perubahan suhu secara drastis. Jadi perubahan suhu secara drastis itu dapat merusak sistem kerja organ bagian dalam tubuh ikan. Jadi misalkan si ikan ini hidup di suhunya itu biasanya 26 derajat gitu ya. Nah tiba-tiba suhunya itu berubah jadi 33 derajat. Nah otomatis kan organ bagian dalam tubuh ikan itu nggak bekerja secara sempurna guys. Nah ikan jadi sakit-sakitan. Nah kalau ikan sakit itu bisa macam-macam guys. Kalau organ bagian dalam tubuhnya itu nggak bekerja secara sempurna, ikan sakitnya itu bisa macam-macam. Contohnya misalkan ikan bisa jadi ngapung doang di atas, terus ekornya turun,
ekornya turun tapi palanya di atas gini. Nah, itu bisa menyebabkan kebengkokan juga guys. Dan kalau si organ bagian dalam tubuh si ikan ini nggak bekerja dengan baik ya, nggak sempurna, nah si saraf-saraf ikan ini juga nggak akan bekerja secara sempurna juga guys. Nah, itulah yang menyebabkan si ikan jadi bengkok gini guys, karena sarafnya itu nggak bekerja secara sempurna guys. Oke guys, dan penyebab yang keempat adalah kurangnya mineral. Jadi di dalam mineral terdapat kalsium, natrium, dan selenium. Kalsium itu yang berfungsi untuk kesehatan tulang. Natrium untuk menjaga fungsi saraf. Dan selenium untuk imunitas. Jadi guys, kalau ikan kalian kekurangan mineral, otomatis kalsiumnya juga akan kurang guys, karena di dalam mineral terdapat kalsium. Nah, karena kalsiumnya berkurang, otomatis kesehatan tulangnya ini akan terganggu. Nah, disitulah penyebab ikan bisa menjadi bengkok guys. Oke guys, jadi yang berikutnya gue akan membahas solusi dan antisipasi. Jadi guys, sebelumnya gue ngasih tahu dulu, kalau ikan yang udah terlanjur bengkok kayak gini guys, ini udah sedikit bengkok kayak gini guys, ini nggak akan bisa lurus lagi guys. Nah, dari pengalaman gue, ikan yang udah bengkok kayak gini, ini akan malah terus ngebengkok guys. Malah bengkoknya ini malah akan lebih parah guys. Nah, gue akan ngasih solusinya guys. Nah, buat teman-teman juga yang ikannya masih lurus, nggak pengen ikannya jadi bengkok. Nah, gue akan ngasih antisipasi lah supaya si ikan kalian ini yang lurus nggak jadi bengkok. Oke guys, simak videonya sampai habis guys. Oke guys, jadi yang pertama adalah pakan yang stabil, tidak banyak dan tidak sedikit. Jadi cukup-cukup aja gitu, yang sedang-sedang aja lah, nggak kurang dan nggak lebih. Kenapa nggak kurang dan nggak lebih? Supaya organ bagian dalam tubuh ikan ini bekerja secara stabil guys. Jadi kalau misalkan kalian kasih hari ini 2 jangkrik gitu ya, atau 3 jangkrik gitu, nah besoknya juga kasihnya 2 jangkrik atau 3 jangkrik lagi guys. Jangan dilebihin dan jangan dikurangin, jadi tetap stabil aja guys, supaya ikannya nggak bengkok. Oke guys, jadi yang kedua adalah pakan atau makanan si cana oranti ini kita harus kasih yang mengandung tinggi kalsium guys. Nah, pakan yang tinggi kalsium untuk ikan ini adalah salmon, tuna, cacing tanah, jangkrik, dan ikan kecil guys. Kalau mau simpelnya sih gue biasa pakai cacing tanah dan jangkrik, karena selain gampang dicari, cacing tanah dan jangkrik itu mengandung tinggi kalsium guys, jadi bagus untuk kesehatan tulang si ikan cana oranti ini guys, sehingga cana orantinya nggak bengkok gini guys. Kalau dikasih cacing dan jangkrik itu karena kalsiumnya tinggi, otomatis juga tulang si cana oranti ini jadi sehat guys, dan nggak bengkok-bengkokan kayak gini guys. Makanya banyak hobis dan seller yang nyaranin ngasih pakannya itu pakai jangkrik atau cacing tanah, karena sebenarnya fungsinya itu untuk kalsium si ikan ini guys, supaya nggak bengkok juga. Dan menurut gua pakan yang paling bagus itu ya cacing tanah guys, karena di dalam cacing tanah itu mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi dan kalsium. Udah gitu cacing tanah itu berprotein tinggi dan rendah lemak. Dan cacing tanah juga mengandung lumbrokinase untuk pengobatan dan pencegahan sakit. Jadi makanya guys, kalau misalkan ada ikan kalian luka itu, makanya banyak yang nyaranin kan, ikan kalian push cacing aja katanya, karena di dalam cacing itu mengandung lumbrokinase ini guys, untuk nyembuhin luka si ikan. Dan untuk antisipasi juga kalau misalkan ikan kalian luka, jadinya cepat sembuh guys, karena
efek dari si lumbrokinase ini guys. Jadi gitu guys. Makanya kalau ikan kalian udah bengkok sedikit, saran gua kasih pakannya cacing aja guys, atau enggak jangkrik. Karena mengandung kalsium guys, mengandung kalsium yang tinggi. Jadi ikan kalian kalau udah bengkok dikit, nggak bengkoknya parah banget. Karena kesehatan tulangnya itu udah terjaga. Dan yang terakhir adalah pergantian air yang teratur, sehingga kandungan mineral di dalam air tetap terjaga. Nah, jadi kenapa gue bilang ganti air secara teratur? Karena fungsi dari ganti air secara teratur adalah agar kandungan mineral tetap terjaga, sehingga kebutuhan kalsium pada ikan terpenuhi. Karena di dalam air yang mineralnya tinggi terdapat kalsium, natrium, dan selenium. Dan ganti air juga dapat membasmi atau mengurangi parasit dan membuang bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam akuarium. Selain untuk mengurangi amoniak, ganti air itu juga bagus untuk menjaga mineral di dalam akuarium ini guys. Karena di dalam mineral itu terkandung kalsium, natrium, dan selenium. Seperti yang awal tadi gue bilang, kalsium itu untuk kesehatan tulang, natrium itu untuk menjaga fungsi saraf, dan selenium untuk imunitas ikan. Jadi kalau kalian ganti airnya secara teratur, otomatis kandungan mineralnya terjaga. Jadi kalsiumnya juga terjaga, natriumnya juga terjaga, seleniumnya pun juga terjaga, sehingga si ikan juga jadi sehat guys, nggak bengkok-bengkokan kayak gini guys, karena semuanya itu terjaga dengan baik, kandungan mineralnya terjaga dengan baik. Nah, jadi itu dia guys, gue udah ngejelasin penyebab ikan cana oranti bengkok itu kenapa, dan solusinya harus kayak gimana, gue juga udah ngejelasin guys. Dan ini semua gue ngejawabnya juga nggak asal-asalan guys, semua udah gue rangkum di sini guys. Jadi semuanya itu udah gue baca, udah gue pelajarin, udah gue rangkum semua di sini guys. Insya Allah kalau kalian cari di Google itu jawaban gue ini valid guys. Jadi gue nggak asal ngejawab kayak orang-orang di grup Facebook guys. Jadi di grup Facebook itu kemarin-kemarin gue banyak baca guys. Jadi ada yang nanya kenapa ikan cana orantinya itu bengkok. Nah, itu jawabannya banyak yang kurang masuk akal guys. Kayak contoh jawaban yang katanya air akuariumnya jangan ketinggian, itu bisa nyebabin bengkok guys katanya. Nah, itu menurut gue nggak masuk akal guys. Karena ikan cana oranti ini habitat aslinya dari Sungai Brahmaputra. Nah, Sungai Brahmaputra aja itu dalam banget guys. Sungai Brahmaputra itu dalam banget guys. Makanya ada yang bilang katanya kalau di akuarium airnya jangan tinggi-tinggi takut bengkok. Nah, buktinya dia di alamnya airnya tinggi-tinggi nggak apa-apa guys. Dan ada yang bilang juga katanya terlalu dibikin galak ikan bisa jadi bengkok. Nah, itu nggak masuk akal guys. Nggak ada, gue cari-cari di Google itu jawabannya bener-bener nggak ada guys. Itu orang-orang asal ngejawab itu guys. Yang paling penting itu kalau menurut gue dari yang gue baca dan dari yang gue alamin, yang penting itu supaya ikan nggak bengkok kayak gini nih, yang penting itu kualitas airnya dijaga guys. Kualitas airnya itu dijaga supaya kandungan mineral di dalam air itu tetap terjaga, sehingga kandungan kalsium di dalam air tetap terjaga. Jadinya si ikan ini sehat guys, tulang si ikan ini sehat guys, karena kandungan kalsiumnya itu terpenuhi dengan baik. Dan yang bagus juga itu kalian pakai pakan yang kandungan kalsiumnya tinggi, seperti yang tadi gue bilang, cacing itu bagus banget guys untuk si cana oranti ini karena kandungan kalsiumnya itu tinggi. Dan jangkrik juga bagus guys karena itu juga kandungan kalsiumnya juga tinggi. Jadi guys, sebenarnya penyakit tulang menurun kayak gini atau penyakit bongkok kayak gini nih
ini juga ada di manusia guys. Nah kalau di manusia itu namanya osteoporosis. Nah osteoporosis ini terjadi karena kurangnya kalsium dan kurangnya vitamin D. Nah gue sehabis baca tentang osteoporosis ini, gue jadi mikir guys, kayaknya ikan ini nih bisa bengkok kayak gini pasti kan karena kekurangan kalsium juga guys, sama seperti manusia atau hewan-hewan lainnya yang butuh kalsium yang tinggi untuk kesehatan tulangnya. Nah makanya gue begitu ngeliat dan baca di Facebook ada yang tulangnya ini turun gini guys, kayak punya gue gini nih, ikannya tulangnya nurun kayak begini. Nah gue langsung mikir berarti ini ikan kekurangan kalsium guys, dan gue harus memperbaiki kalsium dari si ikan ini dengan cara menjaga kualitas airnya dan memberi pakan yang bagus untuk si ikan ini guys. Oke guys, jadi cukup sekian aja pembahasan gua kali ini tentang tulang ikan yang bengkok dadakan kayak gini guys. Oke guys, buat teman-teman semua jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.